Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Amma ba'du, ummahat, ibu-ibu, jamaah mafaza yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang ketiga kalinya saya ke sini, dan pertama kali saya ke Wonosobo 2018 dan pertama kali mengadakan kajian juga di Fatimah Az-Zahra ini. Masya Allah, ini kunjungan yang ketiga kalinya kalau tidak salah. Semoga bukan yang terakhir kalinya. Semoga Allah pertemukan kita lagi, terlebih lagi Allah pertemukan kita di jannahnya insyaallah ta'ala. Ummahat, ibu-ibu yang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hal yang patut, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, Zat yang telah memberikan segalanya kepada kita, Zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, Zat yang telah memudahkan segala urusan kita, Zat yang memberikan hari ini kesehatan kepada kita, Zat yang telah memberikan seluruh rezeki yang telah kita nikmati pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan dan kesempatan pada siang hari ini bisa bertemu bermajelis ilmu, yang dimana mungkin banyak di antara ummahat dan ibu-ibu di luar sana yang tidak sempat untuk mengadakan kajian, untuk datang ke majelis ilmu. Namun ibu-ibu di sini Allah pilih untuk datang ke majelis ilmu. Salah satu yang patut kita syukuri, mungkin seluruh langkah-langkah jamaah di sini Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan setiap langkahnya, dan Allah hapuskan dosa-dosanya menuju masjid ini insyaallah. Tentunya nikmat kesehatan dan waktu luang yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farag. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihima katsir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dua nikmat ini kebanyakan dari manusia makbun. Nah, kalau kita mengartikan makna makbun, itu maknanya tertipu. Makbun, makna tertipu di sini kebanyakan dari manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu dengan dua nikmat ini. Maksudnya dia menggunakan dua nikmat ini bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk hal yang tidak bermanfaat, atau wal'iyadzu billah, untuk melakukan perbuatan dosa atau segala macam maksiat. Tentunya nikmat yang beliau sebutkan yaitu ni'matus sihha wa ni'matul farag, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya untuk apa? Tidak lain Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan pada hari ini kecuali hanya untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zariyat, dan Allah tidak pernah mengatakan aku dalam Al-Qur'an kecuali di satu kalimat ini.
Kebanyakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kata na, okay? Na itu berarti kami. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tu, wa ma khalaqtu. Maka ini termasuk masuk takkid, penekanan bahwasanya aku menciptakan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kitab yang pernah dikarang oleh Syekh Aid Al-Qarni, kalau enggak Syekh yang ada di Saudi ketika itu, yang berjudul Mengapa Begitu Banyak Manusia yang Allah Ciptakan Namun Kufur dengan Penciptanya. Kufur dengan Penciptanya. Maka ini Masya Allah salah satu kitab yang sangat bagus kalau kita mungkin membacanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak hanya kita syukuri sepintas di lidah kita saja, tapi perlu kita publikasikan, perlu kita aplikasikan dalam keseharian kita dengan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau mungkin kita berat untuk bisa istiqamah. Istiqamah itu berat, Bu. Istiqamah itu berat. Walau kita mungkin ingin istiqamah, tergelincir lagi. Tidak mau, mungkin inginnya hari ini istiqamah tidak gibah, tiba-tiba gibah. Okay? Pengen seperti itu kalau mungkin emak-emak, okay? Kalau laki-laki kadang pengen istiqomah ke masjid, tidak masbuk takbiratul ihram pertama, baru satu hari masbuk atau bahkan gak sempat ke masjid. Padahal Nabi SAW mengatakan bagi laki-laki, Nabi SAW mengatakan man shalla ma'al imam rak'atain, man shalla ma'al imam arba'ina yawman ma'at takbiratil ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang ke masjid, ini bagi laki-laki ya, Bu, bukan ibu-ibu, bukan perempuan. Nah, buat laki-laki, barang siapa yang tidak pernah tertinggal salat 5 waktu di masjid selama 40 hari bersama imam takbir pertama, takbiratul ihram pertama, kutibat lahu bara'atan, maka Allah dalam hadis yang sahih ini, Masya Allah hadisnya, Allah akan mencatat baginya 2 kebebasan. Ini Masya Allah hadis yang sangat sahih, dan itu pasti kalau ini bisa dipraktekkan oleh seorang laki-laki dan dia tidak pernah meninggalkan sampai 40 hari 5 waktu, tidak pernah telat takbiratul ihram pertama, Allah janjikan ini bara'atan, 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, yang pertama adalah pembebasan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari segala macam kemunafikan. Ini Masya Allah tentunya istiqamah itu sangat berat. Tinggal bagaimana kita memaksakan diri untuk bisa istiqamah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang benar-benar memaksakan diri untuk dekat dengan Allah, untuk bisa memperbanyak amal saleh. Allah memuji dalam akhir surah Al-Qasas, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh memaksakan dirinya. Bahkan dalam ulama tafsir menjelaskan di sini maknanya bersungguh-sungguh, namun juga dimaknai dengan memaksakan diri untuk istiqamah. Lanahdiyannahum subulana, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memudahkan jasadnya, kami akan mudahkan badannya untuk bisa istiqamah dengan amal salehnya. Maka tentunya kita perlu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas amal saleh kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal faraq, yaitu nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu luang. Bahkan dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pada di akhirat nanti akan ditanya waktu luang seluruh manusia. Dipakai untuk apa waktu luang kita? Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa iza faraghta fansab. Dan makna dari ayat ini adalah fa iza faraghta fansab. Setelah kita melakukan satu amal saleh, kemudian setelah itu ada waktu luang, fansab, maka isilah. Dan maknanya bukan hanya mengisi saja, tapi mengisi dengan amal saleh berikutnya. Namun tentunya amal saleh yang kita lakukan
harus benar-benar mukhlishan liwajhillahi ta'ala. Syarat diterimanya ibadah, seluruh amal ibadah kita itu hanya ada dua saja. Di antara dua ini tidak ada, maka tertolak amal saleh kita. Mukhlishan liwajhillah wattiba'. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Tentunya dua nikmat ini hanya muqaddimah saja yang kita bahas pada siang hari ini. Tentunya ingin kami bahas pada siang hari ini adalah tentang kedekatan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kita melihat hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan mudahnya kita dalam beribadah. Kita bisa sholat dengan nyaman, bahkan masjid-masjid sekarang dibangun dengan megah. Bahkan sekarang karpet-karpet di masjid sudah sangat tebal, sangat empuk, sangat mudahnya kita beribadah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sujud di atas pelepah kurma sampai berbekas. Sujud mereka sangat lama, namun yang dia sujud itu adalah pelepah kurma, hingga membekas di muka beliau itu bekas pelepah kurma. Tentunya kita sekarang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mungkin kita masih jauh dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat saja yang mereka istiqomah, ya, namun kadang-kadang mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar saja adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat, orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar itu, andaikan amal solehnya Abu Bakar itu ditimbang dengan satu timbangan dengan seluruh amal soleh orang muslim di muka bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih berat amal soleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu-satunya sahabat yang akan memasuki seluruh pintu-pintu di surga. Maka tentunya beliau saja yang orang begitu mulianya, dijamin dengan surga, begitu banyak kemuliaan beliau saja ketika meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika aku bermajelis denganmu seakan-akan surga di hadapanku, seakan-akan akhirat di hadapanku, namun tatkala aku kembali ke keluargaku, maka itu lupa." Ya, lupa dengan akhirat, terkadang seperti itu. Bagaimana dengan kita, ya, yang mungkin sering lupa dengan akhirat, sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melihat para sahabat radhiyallahu anhu, mereka begitu istiqomahnya dengan kalamullah, termasuk juga interaksi mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Tentunya Al-Qur'anul Karim pada hari ini begitu sangat mudah bisa kita baca. Bahkan di mushaf Al-Quran sudah sangat mudah. Mushaf sudah bermacam-macam modelnya sekarang. Bahkan di handphone kita yang kita bawa kemana-mana itu sudah banyak macam model aplikasi Al-Quran. Namun berapa ayat kita baca satu harinya? Berapa lembar kita baca satu harinya? Kalau ibu-ibu ketika datang bulan berapa ayat baca? Boleh. Memang beberapa penjelasan ulama ketika datang bulan tuh boleh baca Quran dengan handphone, karena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan itu tidak dibolehkan ketika dia membuka lembaran mushaf. Ini ulama Saudi berpendapat seperti itu, yang kami jelaskan beberapa kali, terutama Syekh Ramadan, guru-guru kami menjelaskan, tentunya wanita yang datang bulan itu boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuh mushaf, lembaran mushaf, namun dia membaca dari gadget, dari handphone. Berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka senantiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari mereka. Walaupun tidak semua sahabat, namun kebanyakan dari sahabat mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari satu kali khatam. Dalam satu riwayat hadis dijelaskan, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berapa porsi seorang muslim baca Quran dalam satu bulannya? Berapa kali khatam?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khatamkanlah Al-Quran 1 bulan 1 kali khatam."
Nah, ini sangat sulit ya. Oke. Jadi istilahnya khatam gitu, oke. Khatam. Ini bahasa Arab agak lebih fasih. Kalau kita mengatakan hatam, maka ini bisa jadi ha. Maknanya bukan khatam. Karena khatam yang benar pakai kha, bukan ha. Kalau hatam ini enggak jelas. Bahasa kita ini kan hanya ha atau ha, atau ha. Ya. Ha ha ha. Ada enggak yang ketawa pakai tahsin, Bu? Ha ha ha, enggak ada. Ha ha, yang penting ha ha. Enggak istilah khatam nih. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka datang ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan 1 bulan 1 kali khatam. Apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih cepat daripada itu?" Ya, Rasulullah mengatakan bisa. Khatamkan dalam waktu 20 hari. Ya, kalau 1 bulan 1 kali khatam 1 juz. Mereka pasti istiqomah kalau para sahabat. Kalau kita mungkin bisa 1 hari 2 hari mungkin. Hari ketiga sudah banyak apa namanya kesibukan ya, mungkin keluarga, anak-anak, pekerjaan dan yang lainnya. Mungkin itu yang membuat kita belum bisa istiqomah mungkin ya. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka sami'na wa ata'na wa 'amala wastaqama. Ini para sahabat sami'na wa ata'na, kemudian mereka mengamalkan dan istiqomah. 20 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat belum puas dengan jawaban itu. Ya Rasulullah, bisakah kami baca Quran lebih cepat daripada itu? Rasulullah mengatakan khatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari. Ini 10 hari sudah 1 hari 3 juz. Berapa pahala yang kita dapatkan dari Al-Quran? Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanah bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca Al-Quran, 1 hurufnya Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan, 10 pahala. Dan kita mungkin tidak pernah merasakan berapa besar pahala yang kita dapatkan. Kita baca Quran karena yang penting baca saja sampai ngantuk gitu kan. Tiba-tiba baru 1 halaman ngantuk. Tapi kita tidak pernah merasakan pahala yang Allah berikan kepada kita. Coba sekali-kali kita baca Quran, alhamdulillah pahala ya Allah, pahala ya Allah, pahala ya Allah. Saya kira pasti itu akan membuat kita lebih semangat baca Quran. 1 ayat pahala ya Allah, alhamdulillah pahala ya Allah. Ya, 1 pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 riwayat itu bisa sampai sebesar gunung Uhud besarnya. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita hitung jari pahala itu. Bagaimana dengan Quran yang seluruh bacaannya itu at-ta'abbud al-muta'abbad bitilawati kata Rasulullah, yang setiap hurufnya itu dinilai pahala. Berbeda dengan bacaan-bacaan lain yang tidak berpahala. Kita tidak faham maknanya pun berpahala. Apalagi kita fahami, itu lebih lagi. Apalagi kita mungkin bisa memperfasih bacaan lebih lagi. Okay? Makanya jangan sampai kita menganggap yang terbata-bata adalah lebih banyak pahala, yang tidak juga. Okay? Rasulullah mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Quran bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang terbata-bata wa yatata'ata, kesulitan, lahu syak, lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Maksudnya bukan 2 kali lipat orang yang lancar bacanya, tapi dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala per hurufnya, 1 pahala yang lainnya karena dia masih bersungguh-sungguh untuk belajar. Maksudnya apa? Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kewajiban seorang muslim memperbaiki bacaan Al-Qur'annya itu fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Namun kata Ibnul Jazari, seorang qurra yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita hidup di abad ke-14 Hijriah. Beliau seorang imam qurra, imam Quran yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, namun ketika seorang muslim sedang membaca Al-Quran, di hadapannya mushaf Al-Quran, maka kewajiban dia untuk membaca dengan sebaik-baik bacaan itu fardu ain. Fardu ain. Ketika kita membaca Quran, membaca dengan bacaan yang baik, yang tanpa kesalahan yang merubah makna, itu wajib fardu ain. Kecuali kita nggak pernah baca Quran. Kalau kita baca Quran tiap hari, berarti otomatis kewajiban kita memperbaiki bacaan Quran itu fardu ain. Seberapa bagus bacaan Al-Fatihah kita yang itu rukun sholat. Kata Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala,
jika seorang muslim yang salat kemudian dia membaca surah Al-Fatihah pada salatnya, yang Al-Fatihah itu salah satu rukun salat. Beliau mengatakan rukun salat itu tidak boleh sampai ada yang merubah makna bacaannya. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang membaca surah Al-Fatihah namun masih banyak salahnya. Shad jadi shin, ain jadi hamzah, a jadi a. Kemudian shad yang harusnya shay dibaca shi, yang harusnya ghain dibaca kha, yang harusnya maghdu dibaca makhdu. Ini berapa banyak kaum muslimin. Bahkan para asatidzah di Indonesia mengatakan jumlah kaum muslimin yang ada 223 juta kaum muslimin itu 60%-nya buta huruf, Bu. Belum bisa membaca huruf hijaiyah aja belum tahu. Sisanya orang yang mungkin terbata-bata baca Qur'annya. Sisanya lebih sedikit lagi orang yang mungkin lancar baca Qur'annya. Lebih sedikit lagi penghafal Qur'an, mungkin lebih sedikit lagi. Kalau kita tahu mungkin karena viral di medsos 1000-an penghafal Quran. Namun itu masih lebih sedikit lagi. Yang menghafal dengan baik pun juga lebih sedikit lagi. Yang menghafal dengan lancar mungkin lebih sedikit lagi. Yang menghafal dengan bacaan yang baik lebih sedikit lagi. Yang hafal dan mengamalkan itu lebih sedikit lagi. Yang hafal dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran mungkin lebih sedikit lagi. Gitu. Lebih sedikit dan lebih sedikit. Tentunya seberapa baik kita membaca rukun salat ini. Al-Fatihah kata Ibnul Jazari itu rukun salat. Jika sampai seorang muslim salat kemudian dia membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang merubah arti. Contoh, shad jadi shin itu merubah arti. Shirata dibaca syirata. Harusnya Rabbil alamin, Rabbil alamin. Itu Rabb semesta alam. Alam kalau a itu artinya sakit dalam bahasa Arab. Alam marid sakit. Allah dibilang sakit di mana ya? Masya Allah. Jadi contoh kita membaca qul, katakanlah itu kul makan. Mana yang sangat jauh. Maka makhraj itu sangat penting sekali, bahkan bisa sampai fardhu ain bagi orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Saya kira semua terbiasa, masa nggak pernah baca Al-Quran, Bu? Saya kira semua punya waktu untuk Al-Quran. Maka tentunya kedekatan kita dengan Al-Quran ini perlu jadi muhasabah buat kita. Berapa persen dalam 24 jam kita gunakan untuk Al-Quran? Berapa waktu yang kita gunakan untuk Al-Quran? Bukan berapa waktu yang kita sisakan. Ini kesalahan. Jangan sampai kita menyisakan waktu untuk Al-Quran. Hanya sisa-sisa waktu saja 24 jam untuk Quran. Jangan-jangan kita mungkin Al-Fatihah sama kulhu saja salatnya. Ya Masya Allah. Mungkin andalan kita ya kulhu terus, Bu. Tapi jangan sampai kulhu terus gitu kan. Bosan juga gitu kan. Kita ingin membaca ayat demi ayat yang lebih baik daripada itu. Tentunya Nabi SAW menganjurkan kepada setiap seorang muslim untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena hafal itu sangat penting dan wajib kita sholat tanpa melihat mushaf pada sholat fardu. Sholat fardu itu wajib kita bil ghaib membaca Quran. Sholat sunnah masih boleh kita melihat mushaf kalau kita tidak hafal. Namun sholat fardu itu fardu ain, harus tanpa melihat Al-Quran. Nah, kita lanjutkan tentang Al-Quranul Karim. Kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim. Tentunya minim-minimnya kita mencontoh para sahabat berapa banyak mereka membaca Al-Quran dalam satu harinya. Minimal kalau kita mungkin punya waktu satu hari mungkin 1 jam untuk Al-Quranul Karim. Melanjutkan hadis tadi, sahabat radhiyallahu anhu diminta Rasulullah untuk membaca 10 hari 1 kali khatam. Kemudian ternyata sahabat masih minta lagi, ya Rasulullah, bisakah kami membaca Al-Quran lebih cepat dari 10 hari? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau gitu khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 6 hari. Ya, Masya Allah. Andaikan kita diwajibkan seperti sholat fardu 6 hari khatam 1 kali, begitu beratnya. Berat sekali. Karena membaca Al-Quran sebenarnya berat bagi orang yang belum terbiasa. 6 hari bagi para sahabat itu masih enteng, kata para sahabat. Dan dalam hadis tersebut
Sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah masih boleh kami membaca Al-Quran lebih cepat daripada 6 hari?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masih bisa. Namun ini yang terakhir kalinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari 1 kali khatam, dan itu di luar Ramadan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, yang mungkin para sahabat, para sahabiyah itu mungkin jauh lebih sibuk dibandingkan kita. Mungkin pekerjaan dunia mereka lebih sibuk dibandingkan kita, namun mereka minim-minimnya 1 harinya membaca 10 juz dalam 1 harinya, 10 juz dalam 1 hari. Para sahabat radhiyallahu anhum, kedekatan mereka dengan Al-Quranul Karim. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada ahlul Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat khawatir, bahkan beliau sangat bersedih karena meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut akan Al-Qur'an ini hilang karena orang yang membawa Al-Qur'an telah meninggal dunia. Bahkan kaum musyrikin ketika itu, kaum kafirin, dalam peperangan-peperangan yang ada, yang mereka incar itu adalah sahabat-sahabat Nabi penghafal Quran. Karena kalau mereka meninggal otomatis hilang Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar ketika itu untuk menulis mushaf, untuk membuat mushaf. Dan yang pertama kali ditunjuk oleh Abu Bakar ketika itu adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak talaqi Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Thabit, orang yang sangat-sangat ahli dalam membaca Al-Quran, bahkan diberi gelar yaitu Jami'ul Quran, Katibul Quran, orang yang mengumpulkan Al-Quran. Bahkan setiap mereka yang menghafal Al-Quran, kemudian dia ingin menyempurnakan bacaannya dengan istilah sanad Al-Quran yang bersambung dengan Nabi SAW. Biasanya tertulis di runtutan sanad Al-Qurannya itu sahabat Zaid ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahkan beliau Zaid bin Thabit memberikan rumus kepada kaum muslimin bagi mereka yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Maka beliau, Syekh Aimanus di Suwaid, dalam kitab beliau menulis di awal kitab tajwid beliau itu rumus dari Zaid bin Thabit. Kalau kita ingin bisa membaca Quran dengan bacaan yang terbaik, maka ambillah rumus dari Zaid bin Thabit, kata Syekh Aimanus di Suwaid. Apa rumusnya? Yaitu, aku, kata Zaid bin Thabit, memperdengarkan bacaan Al-Qur'anku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap ada kesalahan-kesalahan pada bacaan Al-Qur'anku, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki setiap kesalahan pada bacaan Al-Qur'anku. Maka sebenarnya hal yang paling utama jika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita adalah siap untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kita di hadapan guru atau ustadz atau ustazah Al-Quran kita. Maka sebenarnya seberapa semangat nih ibu-ibu sekarang belajar Quran, seberapa semangat sekarang memperbaiki bacaan Qurannya. Kami di Jogja sudah membuka kelas tahfidz, Masya Allah. Istri saya sendiri sekarang mempunyai murid sampai 180 tahsinul Quran di Jogja. Dan murid istri saya itu dari 2018 sampai sekarang, beliau membina murid-murid yang sudah di atas 60 tahun. Ada yang 78 tahun. Ya, Masya Allah, beliau sampai 4 tahun dari 2019 awal ya, sampai sekarang masih talaki dengan istri saya. Ini Masya Allah, keistiqomahan orang yang sudah usia senja. Ya, Allah beri bonus di atas 60-70, tapi mereka ingin mengakhiri hidupnya untuk bersama Quran. Ingin benar-benar akhir hidupnya bersama Al-Quranul Karim. Masya Allah. Tentunya seberapa semangat nih ibu-ibu di Wonosobo dengan Al-Quranul Karim. Apakah sudah punya halaqah-halaqah Quran di sini? Mungkin Masya Allah. Tentunya perlu. Maka kenapa? Karena Al-Quranul Karim memberikan keberkahan bagi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Ketika kita dekat dengan Al-Quranul Karim, yang pertama datang kepada kita adalah keberkahan. Bukan keberkahan dari dunia, namun keberkahan berupa
dari keistiqomahan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Keistiqomahan kita mengamalkan seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan hakiki bukan didapatkan dari dunia. Karena keberkahan hakiki adalah keberkahan jika kita bisa istiqamah dalam amal saleh. Keistiqomahan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keberkahan Al-Quran yang diberikan kepada kita. Toh kita mungkin mendapatkan hadiah-hadiah dunia yang lainnya. Mungkin itu hadiah beberapa penghafal Quran yang mendapatkan umrah, yang bisa ke Baitullahil Haram. Para asatidzah dai-dai yang mendapatkan hadiah umrah, hadiah haji, Masya Allah gratis. Itu hanya hadiah-hadiah dunia yang mungkin juga ibadah. Namun itu salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada mereka semua. Keberkahan yang Allah berikan kepada mereka yang mendakwahkan Al-Quran, mereka yang memperjuangkan Al-Quranul Karim. Maka awal yang pertama kita lakukan jika kita ingin dekat dengan Al-Quran adalah belajar membacanya, belajar cara membaca yang baik. Kalau mungkin kita sudah baik bacaannya, mungkin kita masih perlu disempurnakan bacaannya. Kalau kita melihat upgrading yang ada di lembaga kami, itu ada kelas yang sangat pemula, ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, ya bahkan sampai kelas 6, yang dimana kelas 6 ini dia menyempurnakan bacaannya sampai sesuai dengan bacaan yang Rasulullah baca, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan sampai sekarang. Maka istilah sanad Al-Quran, yang sanad ini tidak hanya di hadis. Kita tahu di hadis ada sanadnya. Al-Quranul Karim juga ada sanadnya. Namun ada sanad yang baik, ada yang tidak. Kalau sanad yang baik berarti bacaannya tidak diragukan lagi, sesuai dengan bacaan yang pernah dibaca Rasulullah, muridnya para sahabat, hingga kepada kita. Makanya sanad itu tidak sembarangan diberikan. Orang yang sudah hafal Al-Quran dengan hafalan yang mutqin lancar 30 juz, dia bisa masuk ke jenjang marhalah berikutnya, dia untuk mengambil sanad Al-Quran. Dan Masya Allah, kalau saya cerita Bu ya, ketika saya pribadi mengambil sanad Al-Quran dulu di pondok kami 2011 hingga 2014, selama 4 tahun. 2011 saya menyelesaikan 30 juz. Kemudian 2011 itu saya melangkah lagi untuk bisa mengambil yang namanya sanad Al-Quran. Jadi kalau kita mau upgrading hafalan Quran itu yaitu dengan sanad Al-Quran. Jadi program sanad itu tidak hanya sehari 2 hari. Karena apa? Di Indonesia itu banyak sanad-sanad yang hanya didapatkan sehari 2 hari. Dan itu tidak ada di Timur Tengah sana. Hanya ada di Indonesia. Sanad-sanad ala kalong gitu ya. Di Indonesia dapat 1 hari, yang penting dapat sertifikat. Sertifikat dapat bisa ngajar di Indonesia. Maka belajar Quran itu bukan kuantitas tapi kualitas. Seberapa baik kualitas kita, bukan kuantitas. Banyak sekali yang belajar hanya mengejar sertifikat saja. Jadi guru harus pakai sertifikat, walaupun bacaan seperti apa pokoknya sertifikat, gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kualitas. Karena Al-Qur'an ini kalamullah. Bentuk adab kita dengan Al-Qur'an adalah kita memperbaiki bacaan Quran. Mungkin adab kita terhadap guru, adab kita terhadap mushaf Al-Quran. Namun salah satu adab juga yang sangat mulia adalah bagaimana bacaan Al-Quran kita. Allah akan menanyakan itu di akhirat nanti, seberapa besar kedekatan kita dengan Al-Quran, seberapa banyak kita memperbaiki bacaan Al-Quran yang Rasulullah amanahkan kepada kita untuk dibaca, untuk diperjuangkan, untuk dipelajari. Maka kalau kita melihat program sanad dulu, Masya Allah perjuangannya begitu sangat-sangat berat. Jadi awal kita belajar mungkin dari Iqra, setelah itu kita melancarkan bacaan Al-Quran kita sampai tidak ada kesalahan yang merubah arti, yang diistilahkan dengan lahnun jali, kesalahan yang nyata, kesalahan yang merubah arti. Ya, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Huruf shad jadi sin, huruf kha jadi ghain, huruf ain jadi hamzah, dan yang lainnya. Huruf ta jadi ta. Ini sering sekali beberapa orang ketika baca Al-Quran, contoh membaca kalimat an'amta, iyyaka dibaca iyyaka na'budu. Ini Masya Allah kesalahan yang merubah arti. Jika sampai merubah huruf itu merubah arti. Atau panjang jadi pendek, la a'budu ma ta'budun dibaca la a'budu.
dipendekkan la-nya itu bisa merubah arti. Maka tentunya yang pertama itu memperbaiki sampai tidak ada kesalahan yang merubah arti. Nah, setelahnya adalah menyempurnakan lahnun khafi. Kalau kita mempelajari Al-Quran agar lebih sempurna perlu bertahap. Nah, tahapan berikutnya itu adalah menyempurnakan lahnun khafi. Apa itu lahnun khafi? Kesalahan yang tidak merubah arti, seperti gunnah. Karena banyak orang yang membaca Quran seperti baca kitab Arab. Karena gunnah ini sangat penting, hanya ada dalam belajar Quran. Contohnya innallah, ini kan nun tasydid, perlu ditahan 2 harakat. Kadang orang baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum, ya. Jadi tidak ada ikhfa, tidak ada gunnah, ya. Tidak ada mad-madnya, semua 2 harakat, semua 1 harakat. Nah, ini penting. Tahap berikutnya adalah menyempurnakan bacaan dan menghafalnya hingga selesai. Nah, tahap berikutnya itu adalah tahap sanad. Maka saya pribadi dari 2011 sampai 2014 itu selama 4 tahun itu menyempurnakan huruf sampai 4 tahun itu latihannya, Bu. Jadi syarat kita mendapatkan sanad yang nama kita bisa sampai tertera hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus melalui selama 4 tahun dilatih. Jadi tidak ada satu huruf pun yang salah dari bacaan Quran kita. Hatta walau sedikit saja huruf ain saja, kalau nggak sampai a, ya kalau masih a, ya sampai a, itu baru dapat. Okay. Jadi sampai menekan gitu. Okay. Latihannya masya Allah. Dan saya dulu huruf ain itu diluluskan baru lulus sampai 6 bulan. Baru lulus itu 6 bulan. Okay. Jadi 1 bulan belum sempurna, 2 bulan belum sempurna, latih lagi, masya Allah. Dan itu perlu perjuangan. Kalau kita nggak kuat putus asa, masya Allah. Bahkan teman-teman kami yang akhwat, yang perempuan itu ada yang sampai 11 tahun. Padahal sudah hafal Quran, bacaannya udah lumayan bagus, tapi kok sampai 11 tahun untuk mengejar apa? Agar bacaannya seperti Rasulullah itu aja. 11 tahun butuh waktu. Tahun ke-11 itulah baru boleh mengambil sanad sampai tidak ada teguran, koreksian sama sekali dari gurunya. Jadi selama 11 tahun itu dikoreksi. Setiap huruf dikoreksi. Baru baca a'u sudah salah. A'udzu, gitu ya. Masya Allah, Bu. Kalau kita mau belajar sedikit boleh ini hari ini. Ya, jadi Masya Allah kalau kita biasanya di Jogja ada sedikit menjelaskan atau daurah surah Al-Fatihah. Sangat penting kita belajar bersama memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Jadi tidak hanya kajian, Masya Allah, tapi kita juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita, minimal Al-Fatihah. Kita perjuangkan. Beberapa banyak ibu-ibu di Jogja itu yang mereka istiqomah setoran sama saya Al-Fatihah sampai 6 bulan, Bu. Masya Allah. Ngulang atau lanjut, Bu? Ngulang lagi. Masya Allah, sampai 6 bulan diperjuangkan Al-Fatihah. Karena saya butuh memperbaiki rukun sholat yang saya baca tiap sholat. Masya Allah. Maka berjuang sampai dotnya sampai sempurna. Kadang banyak orang baca dot itu kayak dhad, harusnya wala dha, dibaca wala dha, ya. Berubah artinya. Wala dha dibaca wala dha. Artinya beda, ya. Ghairil dibaca khairil, harusnya ghairil. Maghdu dibaca maghdu, ini juga beda artinya. Maka Masya Allah kalau kita belajar tahsil Quran itu Masya Allah begitu. Kadang-kadang kita baru lihat itu sulit banget kayaknya, nggak bisa. Tapi perlu diperjuangkan. Saya masih ingat saya punya murid ibu-ibu usia 58 tahun, hampir 60 tahun, ya sudah ikut 2 tahun. Ya, yang saya komentari hanya terus koreksian saja. Tapi beliau sampai sekarang Masya Allah tidak putus asa. Walaupun kadang ya kapan saya berkembang? Kayaknya nggak ada perkembangan saya kayaknya. Padahal sudah berkembang, tapi merasa nggak ada perkembangan dari bacaan Qurannya. Masya Allah. Maka tentunya kalau kita sedikit cerita tentang sanad itu, Masya Allah, program pertama kami diminta untuk memperbaiki huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya, dan itu sebelum kita mengambil ijazah, dan itu setelah kita sudah hafal Al-Quran, sudah hafal 30 juz, masih disuruh memperbaiki huruf hijaiyah dari awal A sampai Iya. Setelah itu kita menyempurnakan Al-Fatihah, surah juz Ammah,
ya dengan sempurna. Kenapa? Kenapa beliau-beliau ini ketika mengajarkan orang Timur Tengah itu ketika mengajarkan sanad Al-Qur'annya adalah yang pertama harus disempurnakan itu surah-surah pendek. Karena itu surat yang paling mungkin, surat yang paling lancarnya itu. Makanya harus diperfasih terlebih dahulu surah-surah itu. Ya. Setelah itu kami harus mengirimkan bacaan-bacaan kami ke Saudi sampai diakui beberapa lajnah, beberapa syekh di sana, barulah tahun keempat kami harus mengambil ijazah. Itu perjuangan marhalah sanad. Jadi istilah sanad ini kalau kita coba buka di YouTube, kita buka di Google, ada istilah memberikan sanad Al-Quran. Tidak sembarangan orang, mereka yang mendapatkan orang-orang pilihan yang bisa dibilang mulutnya mulut yang memang sudah pilihan gitu. Saya bukan mulutnya ya, tapi gerakan mulutnya benar-benar yang dipilih untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran dengan bacaan yang terbaik. Maka ini salah satu langkah kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kata Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hadzmul lazim. Memperbaiki bacaan Al-Quran bagi seorang muslim yang dia tiap hari baca Quran lazim. Dan makna lazim itu fardu ain ya. Beliau mengatakan lagi man lam yusahhihil Qur'ana athim. Beliau mengatakan barang siapa yang tiap hari dia membaca Quran, namun ketika dia membaca Quran merasa pada bacaan Qurannya itu banyak kesalahan. Oh kayaknya bacaan Quranku belum baik nih, belum benar-benar gitu. Merasa ada kesalahan, athim. Kemudian karena dia ya mungkin merasa banyak kesalahan, namun tapi dia enggan untuk belajar Quran, enggan untuk memperbaiki bacaan Quran yang tidak mau, athim. Beliau mengatakan Ibnul Jazari, maka dia berdosa. Dan beliau mengatakan lagi setelahnya li'annahu bihil ilahu anzala, kata beliau. Li'anna karena hu di sini kembali kepada dhamirnya, karena dengan tajwidlah ya, dia di sini adalah tajwidlah, dengan bacaan yang baiklah, bihi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bacaan yang baik. Kita yakin ketika Jibril alaihi salam turun ke Rasulullah pertama kali menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kira-kira bacanya Jibril fasih enggak, Bu? Pasti fasih. Gak mungkin Jibril salah huruf qafnya kan? Gak mungkin bacaan huruf-hurufnya salah-salah, tidak mungkin. Pasti beliau membaca dengan sebaik-baik bacaan. Seperti yang beliau katakan Ibnul Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan bacaan yang baiklah wahyu ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya hal yang paling utama adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran hari ini. Kalau kita mungkin sekarang punya waktu untuk membaca Quran, punya jadwal membaca Al-Quran, maka jadikan waktu itu untuk Al-Quran, untuk seterusnya. Saya teringat dengan beberapa guru-guru kami yang Masya Allah, mereka dalam satu hari menjadwalkan waktu untuk Al-Quran. Menjadwalkan waktu untuk Al-Quran. Satu hari dalam 24 jam ba'da asar hingga maghrib beliau gunakan untuk istri beliau, anak beliau yang 4. Saya masih ingat guru beliau anaknya 4 nih, Masya Allah. Itu berlima beliau murajaah Al-Quran dari ba'da asar hingga maghrib. Dan itu jadwal yang beliau tulis besar-besar ya, ba'da al-asri hatta al-maghrib lil Quran. Pakai bahasa Arab tulis di rumah beliau, ba'da asar hingga maghrib untuk Quran. Saya masih ingat di waktu itu saya setoran sama beliau, ba'da zuhur menjelang asar itu beliau akan menjadwalkan dirinya dengan istrinya untuk Al-Quran. Datang tamu ba'da asar untuk ketemu beliau. Beliau tolak. Beliau bilang tunggu sampai maghrib karena waktu saya sekarang untuk Al-Quran, sama istri saya untuk Al-Quran. Saya tidak ingin menyanyiakan waktu ini hanya untuk ngobrol dengan antum. Nanti mungkin setelah maghrib saya layani antum. Masya Allah. Karena beliau ingin mendahului kalamullah, jangan sampai penjagaan beliau dengan Quran dilupa. Karena Nabi SAW mengatakan kalau kita melihat para penghafal Quran itu amanah yang Allah berikan kepada mereka berat, namun tentunya pahala yang Allah berikan kepada mereka itu besar gitu ya. Karena saya lihat ibu-ibu mungkin seusia ibu-ibu masih bisa hafal Quran. Murid-murid kami di Jogja itu Masya Allah, yang murid istri saya juga yang usia 79 tahun sekarang sudah juz 4 ngafalnya, sudah juz yang keempat, usia 79 tahun. Oke, Mbah Suratmi udah mau 80 beliau, namanya Suratmi, Ibu Suratmi. Masya Allah,
Beliau ini yang senantiasa menyupport kami, termasuk mahat-mahat kami di Madura. Ini Masya Allah, setorannya sekarang juz keempat dari 2019 Januari sampai 2023 ini. Masya Allah, keistiqomahan beliau. Jadi motivasi gitu ya buat panjenengan, mungkin ibu-ibu di Wonosobo ini untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dari awal beliau belajar itu di tahsin, kelas makharijul huruf, tahsin, setelah itu kelas berikutnya tahun kedua tahfidz, tahun keempat nambah sampai sekarang sudah hafal 4 juz. Ini Masya Allah, seorang yang usianya tidak muda lagi, sudah 80, hampir 80 tahun. Masya Allah. Tentunya bagaimana sekarang kedekatan kita dengan Quran? Apakah kita mungkin bisa sedekat beliau-beliau yang beliau sudah tua? Apakah kita mungkin yang masih di bawah beliau usianya bisa seperti itu? Kira-kira bisa apa tidak? Bisa sekali sebenarnya, sangat-sangat bisa. Tinggal kita hanya mau apa enggak, punya waktu apa enggak untuk Al-Quran, walau hanya setengah sampai 1 jam saja untuk Al-Quranul Karim. Maka hal yang paling utama tadi adalah jangan pernah kita jadikan Al-Quran hanya sisa waktu kita untuk dia, tapi jadikan satu waktu untuk Al-Quranul Karim. Maka kita melihat sekarang benda yang kita bawa kemana-mana, handphone, Masya Allah, kita begitu sangat dekat dengannya. Ya, Masya Allah, kalau ketinggalan HP kita begitu sangat kita kehilangan dengannya. Kemana-mana bawa, pasti ya. Sampai tidur pun yang kita lihat itu handphone kita. Sampai bawa tidur, sampai kita mandi pun bawa handphone. Sampai kemana pun bawa handphone mungkin. Dan yang ketinggalan kita mau kajian mungkin bawa handphone. Pasti mungkin foto-foto, live streaming semua untuk handphone. Bagaimana dengan Quran? Apakah kita bisa seperti itu dengan Al-Quranul Karim? Seberapa dekat kita dengan Quran? HP kita mungkin sudah ada aplikasi Quran, tapi nggak kebaca. Mungkin sering sekali seperti itu. Banyak orang yang punya aplikasi di mushaf di HP-nya, tapi nggak pernah dibaca. Hanya pajangan aplikasi di handphonenya saja, ya, tapi nggak pernah dibaca. Maka tentunya yang paling utama sekarang kita perlu berubah, gitu, okay? Apalagi ini kalamullah. Dan Allah pasti menanyakan hal ini kepada kita. Apa yang telah kita lakukan dengan kalamullah ini? Allah pasti menanyakan itu, karena ini peninggalan dari Nabi SAW. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, aku meninggalkan 2 pusaka, salah satunya adalah Al-Quranul Karim wa sunnati Rasulullah SAW. Tentunya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan tadi adalah Al-Quranul Karim begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Al-Quran di akhirat nanti akan benar-benar memberikan syafaat bagi pembacanya. Dalam satu kitab disebutkan bahwasanya syafaat Quran itu begitu sangat besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kita tahu mungkin ya bahwasanya di padang mahsyar nanti syafaat yang akan diberikan oleh Nabi yang dinamakan dengan syafaat kubra, syafaat yang begitu sangat besar. Namun para ulama bersepakat menjelaskan bahwasanya syafaat yang diberikan oleh Al-Quran kepada pembacanya, khusus kepada pembacanya, itu lebih tinggi derajatnya, lebih khusus, lebih mulia daripada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka perlu kita kejar, karena peninggalan Nabi hanya tinggal Al-Quran dan sunnah-sunnah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita dekati Al-Quran. Seberapa banyak mushaf Al-Quran yang tergeletak saja, tidak terbaca di masjid-masjid, dari baru sampai banyak debunya, gitu ya. Dari baru sampai banyak debunya, sampai seperti itu ada, gitu, enggak kebaca. Hanya buat sholat masjidnya, namun tidak pernah sempat membuka mushafnya. Maka tentunya itu akan memberikan hujjah di hadapan Allah. Al-Quran akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kita lalai terhadap Al-Quran. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir usia kita, berkurangnya usia kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, umatku baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah kan, umatku itu kira-kira 60 sampai 70, kalaupun dikasih lebih oleh Allah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kepada salah satu golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik juga amalannya. Coba kita pernah mendengar salah satu kisah dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau masuk Islam di usia 33 tahun dan meninggal dunia di usia 37 tahun. Ya. Berapa tahun usia keislamannya? Berarti hanya 6 tahun. Keislamannya 6 sampai 5 tahun saja. Keislaman beliau hanya segitu saja. Namun kematian beliau itu dalam satu riwayat sampai membuat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini meninggal dunia itu singgahsana arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena meninggalnya beliau Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Kenapa? Karena beliau mengisi 6 tahun keislaman beliau dengan amal saleh dan tentunya amalan yang mukhlishan li wajhillah dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sunnahkan. Kita tahu Bilal bin Rabah juga rompah beliau terdengar di surga karena keistiqomahan dengan amalan yang hanya disunahkan kecil saja. Berwudu setiap batal, berwudu setiap kering, dan sholat 2 rakaat sehingga terompah beliau terdengar di surga. Keistiqomahan tentunya itu yang membuat banyak dari kaum muslimin di antara bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, karena keistiqomahan itulah yang membuat mereka itu tidak takut dengan kematian. Bahkan satu riwayat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Wahai Bilal, apa pendapatmu akan kematian?" Beliau mengatakan, "Ahlan bil maut." Selamat datang wahai kematian. Kenapa? Mereka yakin dengan amal soleh mereka. Tentunya jika kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam amal saleh, maka mungkin rasa takut kita terhadap kematian itu akan sedikit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku khawatir dengan umatku mereka terlena dengan dunia." Bahkan beliau mengatakan, "Aku khawatir umatku terkena penyakit wahan." Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan?" Rasulullah mengatakan, "Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahan itu adalah cinta dunia dan takut kematian. Itu salah satu tanda seorang muslim yang sudah tidak istiqamah dengan amal solehnya, dia takut dengan kematian. Maka salah satu amal soleh yang bisa kita tekuni mungkin saja dengan istiqamah mempelajari Al-Quran, memperbanyak membaca Quran, dan amal-amal yang lainnya. Amal sunnah apa yang bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua bimbingan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita menjadi sebaik-baik manusia, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qabri munisa. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qiyamati syafi'ah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami pelajari, yang kami baca sebagai petunjuk bagi kami, ya Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami pelajari, yang kami kaji sebagai penerang di alam kubur kami nanti, ya Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qiyamati syafi'ah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami kaji, yang kami pelajari, yang kami baca sebagai syafaat di hari kiamat nanti, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari hati yang tidak pernah henti-henti bermaksiat kepada Engkau, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika
na'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min du'ain la yustajabu laha, dan kami berlindung ya Allah dari doa yang tidak Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.